Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan keseluruhan materi Pancasila dari materi pertama hingga materi 11 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Metroyadi SHMPD dan Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Nama saya Nazwa dengan nomor induk mahasiswa 2311125220096 dari kelas 1D PGSD. Dan saat ini saya sedang berada di lingkungan kampus PGSD Universitas Lambung Mangkurat. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah fondasi moral dan filsafat negara Indonesia yang telah menjadi pijakan utama dalam perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, serta memandu pembentukan negara dan masyarakat Indonesia yang beragam. Dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, Pancasila memiliki peran yang sangat penting. Dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, Pancasila itu bukan hanya sebuah ideologi, melainkan juga merupakan semangat perjuangan yang mewarnai setiap proses perkembangan Indonesia. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Pancasila, bangsa Indonesia terus berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan mulia seperti kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan perdamaian dalam keragaman. Pancasila adalah pondasi yang kokoh bagi Indonesia, mengingatkan kita akan nilai-nilai yang penting untuk dijunjung tinggi dalam membangun bangsa Indonesia. Proses perumusan Pancasila yang merupakan dasar ideologi negara Indonesia. Proses ini merupakan bagian penting dalam sejarah Indonesia yang melibatkan pemikiran tokoh-tokoh terkemuka dan perjuangan panjang untuk menciptakan landasan moral dan filosofis bagi bangsa yang merdeka. Perjalanan sejarah panjang yang mencakup berbagai pengaruh dan pertimbangan. Proses perumusan Pancasila dimulai dari pergerakan perjuangan melawan penjajahan dengan pemikiran dan gagasan para pemimpin pergerakan seperti Soekarno, Hatta, dan para pendiri bangsa lainnya. Selama proses perumusan ini, terdapat berbagai pandangan dan perselisihan yang perlu diatasi. Ini mencerminkan kompleksitas masyarakat yang beragam, termasuk perbedaan agama, budaya, dan suku bangsa. Namun, melalui musyawarah dan kompromi, para pemimpin berhasil menyatukan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Pancasila. Jadi proses perumusan Pancasila ini merupakan bukti semangat perjuangan
kerjasama, dan komitmen yang tinggi dari para pemimpin bangsa dalam menciptakan fondasi moral dan filosofis untuk negara Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara, tetapi juga menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila itu harus terus ditingkatkan agar Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, persatuan, berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat itu adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu. Dan secara keseluruhan itu merupakan suatu kesatuan yang utuh, yang mempunyai beberapa inti sila, nilai dan landasan yang mendasar. Etika itu merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Pandangan moral, hal ini pun dapat menjadi etika hukum dalam sebuah negara. Politik itu merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk membuat suatu kesepakatan bersama. Bagi Max Weber, politik adalah sarana perjuangan untuk melaksanakan dan mempengaruhi distribusi kekuasaan, baik antara negara maupun hukum. Politik terbagi menjadi dua, yaitu sebagai ilmu dan sebagai filsafat. Sebagai ilmu, politik berisi pemahaman untuk mengatur suatu sistem pemerintahan. Dan sebagai filsafat, politik mempengaruhi permasalahan fundamental hakikat dan tujuan negara. Politik itu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi atau alokasi sumber daya. Kemudian etika politik itu merupakan sarana yang membahas hukum dan kekuasaan negara. Fungsinya terlihat pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Hal itu dilakukan agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Sila yang terakhir dari Pancasila mengungkapkan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum, sehingga penyelenggaraan segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian itu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila itu merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis, melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosio-budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan kekhasan tertentu
yang membedakannya dengan ideologi lainnya. Kekhasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas, membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosio-budaya bangsa Indonesia. Dari segi idealitas, mampu memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Dan dari dimensi fleksibilitas, nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat dijabarkan secara kontekstual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Ideologi bagi bangsa dan negara itu sangatlah penting dalam membentuk identitas, arah, dan tujuan suatu negara. Ideologi merupakan seperangkat nilai, keyakinan, dan prinsip yang membimbing tindakan dan kebijakan pemerintah, serta masyarakat dalam sebuah negara. Ideologi bukan hanya sekedar doktrin politik, melainkan juga menjadi landasan moral dan kultural yang memengaruhi kehidupan sehari-hari rakyat. Ideologi berperan penting dalam mempersatukan masyarakat, menciptakan rasa solidaritas, dan memberikan orientasi pada tujuan bersama. Ideologi yang kuat dapat menjadi sumber inspirasi untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan politik, serta menjaga stabilitas dalam negara. Di sisi lain, ideologi yang tidak tepat atau ekstrim dapat menyebabkan konflik, ketidakstabilan, dan ketegangan dalam masyarakat. Selain itu, ideologi juga memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Ideologi negara dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan diplomatik dengan negara lain. Ideologi dapat menjadi dasar bagi kerjasama bilateral, terutama antara negara-negara yang memiliki ideologi serupa. Namun, perbedaan ideologi juga dapat memicu konflik dan ketegangan antara negara-negara. Dalam kesimpulannya, ideologi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk jati diri suatu bangsa dan negara. Ideologi tidak hanya mempengaruhi kebijakan pemerintah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan menjadi landasan bagi hubungan internasional. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai makna ideologi bagi bangsa dan negara sangatlah penting dalam memahami dinamika politik dan sosial suatu negara. Pancasila itu adalah sumber hukum material. Oleh karena itu, setiap konten hukum dan peraturan tidak boleh bertentangan dengannya. Dan jika itu kontradiktif, itu akan dicabut. Subjek pikiran yang terkandung dalam Pancasila adalah cita-cita hukum Indonesia yang mendasari hukum dasar negara yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai ideologi Pancasila adalah bimbingan dan referensi antara masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kegiatan di semua bidang, sehingga sifatnya itu harus terbuka, luas, dan fleksibel, tidak tertutup dan kaku, tetapi harus dapat mengikuti zamannya tanpa harus mengubah nilai-nilai dasarnya. Konstitusi merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Di dalam sebuah konstitusi itu ada memuat banyak sekali kepentingan seputar tatanan organisasi negara, undang-undang dasar, dan juga banyak lagi. Konstitusi juga memiliki kedudukan dan pengaruh yang sangat besar bagi suatu negara karena fungsinya dalam mengatur kekuasaan.
Lembaga negara adalah lembaga yang dibentuk untuk mengatur jalannya kepemerintahan, yang tiap-tiap lembaga negara itu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Lembaga negara menurut Montesquieu terdiri atas 3 hal, yaitu lembaga eksekutif atau lembaga yang menjalankan undang-undang, kemudian lembaga legislatif atau lembaga yang membuat undang-undang, dan lembaga yudikatif atau lembaga yang mengadili atas pelanggaran undang-undang. Tugas dan fungsi dasar lembaga eksekutif itu sebagai distribusi keuangan, fungsi yudisial mengadakan diplomasi dengan pihak luar negeri, kekuasaan atas militer menjalankan hukum dan pemerintahan. Kemudian untuk lembaga legislatif itu sebagai badan pembuat undang-undang, keuangan, fungsi yudisial, fungsi unsur pokok konstituen, fungsi pelaksana pemilihan, pengontrol kebijakan luar, dan pendengar keluhan rakyat. Kemudian untuk lembaga yudikatif itu menetapkan hukum khusus, menerjemahkan hukum, menjelaskan undang-undang, memberi gagasan atau nasihat, dan juga memperjuangkan hak rakyat. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi, satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. HAM setiap individu itu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi atau bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Paradigma itu adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum, yang merupakan suatu sumber nilai, sehingga itu merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga juga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini sebagai perwujudan praksis dalam meningkatkan harkat dan martabatnya. Tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini merupakan tujuan negara hukum formal. Adapun rumusan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu merupakan tujuan negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional. Menurut saya, mempelajari Pancasila selama 1 semester ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dasar Indonesia, memperkaya wawasan mengenai keberagaman budaya, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan gotong royong dalam masyarakat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.